Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita akan melakukan ibadah terlebih dahulu. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyanyikan Al-Qudaisyah. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mulai ibadah, kiranya Kau menyertai ibadah kami, Bapa, biarlah berjalan dengan lancar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, masih semangat memuji nama Tuhan? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang anak-anak raja? Saya. Wah, kalau gitu, mari kita angkat satu lagu pujian, Aku Anak Raja. Sambil berdiri ya, biar lebih semangat. Puji Tuhan, haleluya, puji
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Biasanya kita ngapain ya? Betul sekali, kita mau berdoa dulu. Kalau berdoa lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa kembali lagi beribadah bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Berkati hati pikiran kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Hesti bawa satu gambar. Siapakah dia? Anak-anak tahu nggak siapa? Hai, kita kenalan dulu ya. Nama Bapak ini adalah Bapak Yunus. Bapak siapa? Bapak Yunus. Bapak Yunus ini adalah seseorang yang dekat dengan Tuhan. Dia sering berdoa sama seperti anak-anak. Nah, suatu hari nih, ketika Bapak Yunus sedang tertidur, datanglah firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Bapak Yunus, "Hai Yunus, bangunlah. Pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, kota yang kaya raya itu. Katakan kepada mereka tentang kebenaran, karena mereka sudah sangat berbuat jahat. Tugas kamu Yunus adalah memberitakan kebaikan bagi mereka supaya mereka berubah dari kejahatan mereka
dan berubah kepada kebaikan. Selesai firman Tuhan didengar, suara Tuhan didengar oleh Yunus. Bangun nih Yunus. Aduh, kalau aku pergi ke Niniwe sendiri bisa-bisa aku mati dibunuh. Kan kota Niniwe itu besar, penduduknya banyak. Kalau aku datang ke sana, nih kasih tahu tentang kejahatan mereka bisa marah. Lebih baik aku pergi saja. Aku nggak usah kasih tahu mereka. Aku takut mati. Akhirnya tahu nggak anak-anak, Yunus nggak mau pergi ke Niniwe. Dia membungkus bajunya semuanya. Dia pergi ke kota Tarsis. Dia berjalan jauh dan sampailah dia di tepi laut. Kemudian ada kapal di situ. Naiklah Yunus ke atas kapal. Nah, kalau aku pergi jauh, Tuhan nggak bisa nemuin aku nih. Tuhan nggak bisa lihat aku nih. Jadi Tuhan nggak tahu kalau aku pergi. Nah, sampai di dalam kapal, Yunus masuk ke dalam ruangan kapal yang paling bawah. Dia bobok di situ. Bobok dia anak-anak. Tapi tahukah kalian? Tuhan bisa melihatnya. Tuhan tahu kalau Yunus tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan tahu kalau Yunus mau lari ke Tarsis supaya dia tidak disuruh sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan angin besar. Tuhan mendatangkan badai yang besar menimpa kapal yang ditumpangi Yunus. Semua orang ketakutan, semuanya berteriak, tolong, tolong. Tapi kira-kira ada yang nolong gak kalau di tengah laut? Gak ada yang nolong. Tolong, tolong. Tidak ada yang nolong. Semuanya berdoa, Tuhan tolonglah kami. Semua orang takut. Tapi Yunus, dia berada di ruangan yang paling bawah di kapal, dia tidur. Sampai datanglah pemimpin kapal. Dia turun ke ruangan dan dia menemukan Yunus sedang bobok. Yunus dibangunkan. Pak. Semua orang ketakutan karena ada badai. Kapal kita akan tenggelam. Kenapa kamu malah bersembunyi di sini? Kenapa kamu malah bobok di sini? Harusnya kamu berdoa minta tolong sama Tuhan. Akhirnya Yunus dibawa naik ke atas dek kapal. Dan semua orang berkumpul. Mereka saling bertanya, kira-kira siapa yang mendatangkan badai besar ini? Siapa yang berdosa? Siapa yang bersalah yang membuat hati Tuhan marah? Siapa kira-kira? Ya, Tuhan marah karena Yunus tidak taat, tidak mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya mereka semua membuang barang-barangnya dan mereka membuang undi nih. Siapa yang salah? Ketika mereka membuang undi, Yunuslah yang kena undi. Berarti orang ini yang berbuat salah. Semua orang menyalahkan Yunus salah. Yunus, bagaimana? Iya, memang aku yang salah. Sekarang buanglah aku ke laut supaya badai ini reda. Nah, anak-anak, akhirnya Yunus dibuang ke laut. Ya, tuh. Yunus dilempar ke dalam laut. Dan apa yang terjadi? Setelah Yunus dilempar ke dalam laut, badainya berhenti. Lautnya jadi tenang. Anginnya berhenti. Nah, bagaimana Yunus ya? Jangan-jangan dia dimakan cacing di dalam. Anak-anak tahu nggak apa yang terjadi? Ketika Yunus dibuang ke dalam laut, datanglah seekor ikan yang sangat besar. Ikannya sangat besar, besar sekali. Lebih besar dari ikan paus, lebih besar dari ikan hiu. Besar sekali, ikannya sangat besar.
dia berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Makan nggak? Tidak. 3 hari 3 malam dia tidak makan. Kalau anak-anak tidak makan, lapar nggak perutnya? Lapar. Tapi Tuhan menjaganya. Dia tidak mati, dia tidak meninggal. Dia berada di perut ikan. Terus ikannya keliling-keliling, dia tetap berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan apa yang dilakukan Yunus? Yunus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku minta maaf karena tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Aku berjanji aku akan taat kepada Tuhan. Setelah 3 hari ikan berputar-putar di lautan, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mendengar doa Yunus. Wah, ikan itu memuntahkan Yunus di pinggir pantai. Ikan itu akhirnya memuntahkan Yunus di pinggir pantai. Dan Yunus keluar dari perut ikan. Yunus melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa hebat. Dia tidak berani lagi untuk tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Yunus pun pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Niniwe dan dia menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan. Dia berkata, "Hei orang-orang Niniwe, Tuhan berfirman kepadaku bahwa kejahatan kalian sangat besar. Kalian harus segera bertobat sebelum Tuhan menghukum kalian." Nah, anak-anak tahu nggak apa yang terjadi? Banyak orang di Niniwe akhirnya berubah, bertobat, dia menjadi baik, tidak jahat lagi. Dan Yunus diberkati oleh Tuhan. Jadi anak-anak, siapa yang sering membaca firman Tuhan? Di dalam firman Tuhan ada banyak sekali nasihat yang Tuhan berikan. Ada banyak sekali perintah yang Tuhan berikan. Tugas kita adalah taat. Kalau tidak taat, seperti Yunus tadi tuh, tidak taat, dia dimakan ikan, dilempar. Takut nggak kira-kira? Jangan main-main sama Tuhan. Tuhan itu hebat. Kita mau sembunyi kemanapun, Tuhan bisa melihat. Meskipun Yunus sembunyi di dalam kapal yang paling dalam, tapi Tuhan bisa melihat. Tuhan menghukum Yunus nggak? Menghukum karena tidak taat. Tapi ketika Yunus taat, Tuhan memberkati Yunus sehingga apa yang dikerjakan Yunus menjadi berhasil. Siapa yang mau taat di sini? Pintar sekali. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan membaca, ya, anak-anak mendengarkan, ya, Bu Esti membaca, anak-anak mendengarkan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal 13 ayat 13. Bu Esti akan baca. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Jadi Tuhan sudah menuliskan perintah-perintahnya. Tuhan sudah menuliskan firman-Nya di dalam Alkitab ini. Tugas kita adalah taat. Kalau kita taat, Tuhan pasti memberkati kita. Tapi kalau kita main-main dengan firman Tuhan, akhirnya apa? Tuhan pasti menghukum kita. Jadi siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Jadi sama seperti anak-anak juga, kalau di rumah dikasih tahu mami, papi, dede, ayo bobo, terus anak-anak nggak mau, aku mau nonton TV terus. Begitu? Tidak, kita harus menjadi anak yang taat. Kalau mama bilang, dede ayo bobo, berarti anak-anak harus bobo. Dede ayo mandi dulu, berarti
bisa masuk angin. Kalau anak-anak nggak bobok, nanti matanya bisa jadi merah karena ngantuk. Mama suruh makan, Dede ayo makan. Nanti kalau anak-anak nggak makan, perut kita ini jadi sakit, bisa masuk rumah sakit. Karena itu kita harus taat mendengarkan mama dan papa. Karena ketika kita taat melakukan perintah dari orang tua kita, dari mami atau papi, berarti kita taat kepada Tuhan. Siapa jadi anak taat? Pinter sekali. Yuk kita menutup dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang taat dengan firman-Mu, dengan keluarga kami,